Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Istana Wedding, pusatnya informasi pernikahan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya kak. Nah, jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya supaya kakak menjadi orang yang pertama yang tahu saat kita upload video terbaru tentang pernikahan ya. Jadi di channel kita itu nggak cuma bahas tentang persiapan pernikahan juga ya kak, nggak cuma persiapan pernikahan, tapi ada juga tentang kehidupan pernikahan kayak gitu. Jadi update terus aja informasi di kita. Dan kalau misalkan kakak-kakak punya ide, saran, kritik, silahkan disampaikan di kolom komentar atau DM kita ya. Oke, di video ini kita mau jawab pertanyaan tentang sewa hiasan tara. Jadi ada yang tanya di YouTube ya kan, ada yang tanya tentang bisnis sewa hiasan tara. Jadi pertanyaannya kita bacakan dulu ya. Pertanyaannya adalah mana ya? Loh, kok hilang? Jadi wait ya. Jadi gini, ada yang tanya nih, Kak, biasanya resiko sewa hantaran apa aja selain kaca lecet atau apa gitu Kak, gitu kan. Bagi pengalamannya Kak, pengen belajar sama yang lebih berpengalaman. Terus kalau sewa hantaran gitu perlu nggak sih fotokopi KTP buat jaga-jaga, takut gak dikembaliin atau gimana gitu. Kalau kakak gimana biasanya gitu ya. Nah oke, kita jawab dulu yang ini. Yang pertama ya tadi, resikonya apa aja selain ininya akriliknya lecet gitu maksudnya kan. Selain akriliknya lecet itu resikonya apa aja. Jadi gini, biasanya customer kalau lecet kan pasti ya. Kemudian kalau ini mana ya, ambilin aja ya, ini aja deh yang udah di luar ya. Tapi ini yang kelihatan nih, bentar ya, ini udah nggak apa-apa deh. Ini baru, kalau yang ini nih ini baru. Jadi kita kan ada ini di akriliknya ini kan ada yang dilem ya kan, ada yang dilem gini. Kalau lecet udah pasti, dan jaga-jaganya kalau biar gak biar mengurangi lecet-lecet gitu biasanya dikasih koran atau kain gitu kan saat mau numpuk ya. Jadi ditumpuk tuh sebenarnya nggak apa-apa, tapi kasih kain waktu kena ininya nih loh. Jadi kan biasanya kan dia ini misalkan ini gini dibawa di mobilnya kan misalkan nggak muat ya kan, terus akhirnya ditumpuk di atasnya, itu kan nanti kena ininya, kena sininya. Nah sininya ini kan kasar ya kan. Nah itu biasanya kita dikasih koran atau kain gitu. Kalau sesama akrilik sih ditumpuk sih sebenarnya nggak masalah, karena kan sama-sama halus gitu kan. Tapi kalau ininya nih loh, ini kena ininya di atas gitu, atau barang apa yang kasar di atas kayak gitu. Nah itu diakalinya untuk mengurangi lecet gitu dikasih kertas atau kain. Terus biasanya ini kan kadang kan lepas ya lemnya ya, mungkin karena kan udah lama terus habis itu lepas. Nah sebenarnya kalau ininya lemnya lepas itu kan nanti bisa dilem lagi, kita nggak masalah sebenarnya, nggak apa-apa kalau misalkan sininya lepas. Tapi tolong untuk customer kan jangan dilem sendiri, karena biasanya customer tuh karena takut mungkin ya, takut aduh kok lepas gimana, nanti suruh ganti atau gimana gitu kan ya. Nah itu biasanya tuh dilem sendiri, dan lemnya kan biasanya kalau orang-orang kan taunya oh pakai lem Alteco aja gitu. Ternyata kalau lem Alteco tuh jadinya kayak gini kak, coba dilihatin deh. Jadinya gini nih ini yang kelihatan nih, jadinya gini pas ngelewer gini kan, jadinya kayak gini, jelek. Karena ini ada lem khususnya. Jadi biarkan aja, nggak apa-apa ya buat customer yang lain ya. Biarkan aja, kita aja yang ngelem, nggak apa-apa kak, santai aja, nggak disuruh ganti. Kalau misalkan lepasnya di sini nggak akan disuruh ganti, nggak akan kita marahin ya. Oke gitu. Kemudian resiko yang lainnya apa? Resiko yang lainnya itu bunga hiasan kayak rotan kayak gini, terus bunga-bunganya itu biasanya tuh ada yang hilang, ada yang berkurang, kita nggak tahu, karena kan kadang kita juga nggak ngitung bunganya seberapa gitu kan ya. Cuman kan kadang mungkin
mungkin buat mainan anak-anak, saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya kayak gitu kan, anak-anak kecil mungkin kan suka kayak gitu. Kadang sih berkurang, ya itu emang resiko sih, karena kita juga kalau ngitung juga kadang kerepotan juga ya, karena harus ngitung satu-satu kayak gitu karena kan bunganya banyak ya, kayak gitu. Oh mau duduk, bahkan kadang malah nggak dikembaliin juga ada, padahal kita udah sampaikan di awal, apa namanya, dikembalikan semua kecuali yang kakak, barang-barang kakak, barang-barang seserahannya. Jadi semuanya dikembalikan kecuali barang-barangnya kakak, kan yang diambil itu barang-barang kakak aja gitu kan, barang-barang customer aja kayak gitu. Itu bunga kadang ya. Terus pernah juga nih pengalaman, kalau kita kan juga kerjasama sama vendor ya, sama vendor, beberapa vendor, WO, kemudian Prias gitu. Nah kadang dulu pernah kita ada sama siapa yang sama, nggak usah disebutin namanya sih ya. Bentar ya, duduk di bawah. Kalau mau ikut Umi duduk di bawah, duduk. Ini nggak muat di atas. Ya udah di situ sambil main ya. Sambil main. Oke, ya udah di sini sama adik ini diambil ya. Jadi dulu pernah, nggak usah sebutin namanya ya. Dia sih sebenarnya santaran juga, tapi lebih ke bikin kayaknya ya kalau nggak salah. Kayaknya hias sih baru-barusan gitu. Kemudian ada dia bikin mahar juga. Nah kebetulan dia hanya pinjem kotak sama tutupnya di kita. Jadi dia hias sendiri katanya segitu ya kan. Si vendornya ini, vendor ya. Terus habis itu pas awal pinjem awal itu oke, baik, dikembalikan tepat waktu, barang sesuai kayak gitu. Kemudian pinjem yang kedua kalinya ternyata waktu itu pinjem yang rustic ya kan, kayu rustic ini. Nah pinjem beberapa itu kembalinya itu lama banget. Terus habis itu nggak sesuai sama barangnya ini, kembalinya nggak sesuai sama yang dipinjam. Jadi pas awal itu rustic kayak gini, kembalinya kayak kayu biasa gitu yang dikembaliin gitu, jadi beda. Jadi kalau misalkan saya mau pakai kan beda gitu, nggak sama kayak yang di saya gitu. Saya nggak kepake, itu udah lama banget kembalinya. Habis kembali kayak gitu, nggak sesuai, kayaknya dituker gitu kan. Itu terus habis itu sama tempat cincinya juga waktu awal itu pokoknya kembalinya nggak sesuai lah. Waktu itu tempat cincinya bunganya ungu, pokoknya biasanya bagus lah ya, dan yang kembali itu kayaknya dia bikin lagi apa gimana gitu ya, pokoknya nggak sesuai lah sama barang yang dia pinjam. Nah itu saya trauma sama vendor itu. Udah akhirnya sekarang udah nggak ini lagi sih, nggak kerja sama vendor itu. Dan buat pelajaran saya juga, kalau sama vendor lebih hati-hati juga, sama customer juga lebih hati-hati. Pokoknya dikasih tahu semuanya dari awal gitu kan, dari awal waktu pinjam itu dikasih tahu. Nah terus kemudian yang soal apa namanya, fotokopi, soal fotokopi tadi, perlu fotokopi apa enggak gitu kan. Fotokopi KTP ya, fotokopi KTP itu dulu pas awal-awal itu saya ya kayak gitu. Pas awal-awal buka ini ada sewa di Santaran, saya pakai fotokopi KTP. Cuman lama-kelamaan saya nggak pakai itu, tapi waktu datang itu ada data yang harus diisi kayak nama. Jadi waktu datang itu kan cek barang-barangnya apa aja, ditulis ya kan. Jadi biar nggak salah paham, biar nanti tahu gitu kan, biar nggak campur sama barang orang kayak gitu, jumlahnya berapa gitu. Nah itu di situ ada data-data dirinya juga, data-data customer juga kayak nama, nomor HP, alamat, seperti itu. Jadi kita bisa antisipasinya dari situ sih, dari situ. Jadi kita udah nggak pakai fotokopi KTP, tapi insya Allah percaya ya. Dan alhamdulillah sih kalau untuk sama customer sih nggak pernah ada yang dibawa kabur atau nggak dikembaliin sih, nggak pernah sih. Cuma sama vendor itu aja yang ya Allah, masya Allah, jangan sampai lagi lah ya kayak gitu. Itu aja sih pengalamannya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin
lain kali kita bisa share-share lagi, sharing-sharing lagi ya soal ini, ada pengalaman apa nanti kita sampaikan di video kita selanjutnya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya Kak. Semoga bermanfaat buat kakak semua ya yang mau bikin bisnis sewa hiasan hantaran di bidang wedding atau apapun itu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Kak. Nah biasa ya ditemani sama anak-anak semua di bawah 5 ini ya. Oke, dadah dulu.